Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Jumiati SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah kepemimpinan, serta teman-teman saya menyaksikan video presentasi ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai karakter kepemimpinan dari Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur. Beliau merupakan mantan presiden keempat negara Republik Indonesia yang dimana masyarakat sudah cukup tahu gimana dia memimpin negara Republik Indonesia ini. Dan juga beliau merupakan tokoh yang sangat super inspiratif. Tapi sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Saya sendiri, saya Damar Arifin dengan NIM 642424168, ada Rehanda Gozi dengan NIM 6424239, ada Vargas Putra dengan NIM 6424190, ada Felicia Garnasia dengan NIM 642414842, ada Dia Octavia dengan NIM 642411868, lalu ada Elianti Natalia dengan NIM 642411825. Cukup sudah perkenalannya. Langsung saja kami mulai presentasi yang akan diawali dengan menjelaskan tipe kepemimpinan dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rehanda Gozi. Baik, terima kasih atas pembukaan presentasinya Damar. Jadi kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu ada tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal Gus Dur sering dianggap unik karena memadukan nilai-nilai humanis, religius, demokratis. Berikut beberapa ciri-ciri khas gaya kepemimpinannya. Yang pertama, ada kepemimpinan humanis. Mengutamakan nilai kemanusiaan, menghargai individu tanpa memandang latar belakang. Yang kedua, ada kepemimpinan pluralis, yaitu menerima dan melindungi keberagaman agama, suku, dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, ada kepemimpinan demokratis, yaitu membuka ruang kebebasan berpendapat dan menghargai perbedaan pandangan. Yang keempat, kepemimpinan karismatik, memiliki wibawa kepribadian kuat dan mampu memengaruhi rakyat dengan ketulusan serta pemikiran luasnya. Yang kelima, ada kepemimpinan inklusif dan egaliter, menganggapnya semua orang setara tanpa membeda-bedakan status sosial dan jabatan. Yang keenam, ada kepemimpinan visioner dan reformis, yaitu berpikir jauh ke depan dan berani melakukan perubahan demi kemajuan bangsa. Yang ketujuh, kepemimpinan dengan sentuhan humor, menggunakan humor untuk mencairkan suasana, mengurangi ketegangan, dan mendekatkan diri pada rakyat. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman-teman saya, silakan. Baik, berikutnya Gus Dur dikenal sebagai sosok yang unik, pluralis, dan humanis. Berikut adalah analisis gaya kepemimpinan Gus Dur berdasarkan beberapa aspek penting. Yang pertama, gaya kepemimpinan humanis dan inklusif. Gus Dur dikenal sangat menghargai kemanusiaan dan keberagaman. Ia memiliki kepedulian tinggi terhadap kelompok minoritas dan termarginalkan. Contohnya yang pertama, menghapus diskriminasi terhadap warga Tionghoa, menghapus Inpres nomor 14 tahun 1967, dan menetapkan Imlek sebagai hari libur fakultatif. Yang kedua, membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan Papua, meski kontroversial. Ciri-cirinya, yang A, toleran terhadap perbedaan agama, etnis, dan budaya. B, mendorong inklusi sosial dan politik. C, mengedepankan dialog dan rekonsiliasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan visioner. Gus Dur memiliki pandangan jauh ke depan tentang masa depan bangsa, terutama terkait demokratisasi dan hak asasi manusia. Contohnya yang pertama, mendorong reformasi militer dan supremasi sipil atas militer. Yang kedua, mencoba mengurangi dominasi politik militer pasca Orde Baru. Ciri-cirinya, A, fokus pada perubahan struktural jangka panjang. Yang B, berani mengambil keputusan yang belum populer saat itu. Yang C, mengutamakan prinsip meskipun menimbulkan risiko politik. Lalu nomor 3, ada gaya kepemimpinan otentik dan non-konvensional. Gus Dur sering menggunakan pendekatan yang tidak biasa, kadang mengejutkan banyak pihak dan dianggap sulit ditebak. Contohnya yang pertama, sering membuat pernyataan spontan atau humoris yang mengandung kritik tajam. Yang kedua, melakukan reshuffle kabinet secara tiba-tiba. Ciri-cirinya, A, tidak terlalu mementingkan formalitas. B, lebih mengedepankan substansi dibanding prosedur. C, memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Lalu nomor 4, ada kepemimpinan berbasis nilai keagamaan dan moral. Sebagai ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, Gus Dur membawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin ke dalam kebijakan dan perilaku politiknya.
Ciri-cirinya: A. Membumikan nilai-nilai Islam dalam konteks kebangsaan. B. Menolak eksploitasi agama untuk kepentingan politik. C. Menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam kerangka moral. Lalu nomor 5 ada gaya kepemimpinan demokratis tapi lemah dalam manajerial politik. Meskipun Gus Dur sangat mendukung demokrasi dan reformasi, ia dinilai kurang kuat dalam mengelola koalisi politik dan dukungan parlemen. Contohnya yang pertama, banyaknya konflik dengan DPR dan partai-partai politik. Yang kedua, akhir masa jabatan yang berakhir dengan pemakzulan. Ciri-cirinya: A. Lebih mengutamakan nilai ketimbang kompromi politik. B. Tidak terlalu fokus pada strategi mempertahankan kekuasaan. C. Kesulitan membangun konsensus politik di parlemen. Gaya kepemimpinan Gus Dur bisa digambarkan sebagai humanis, pluralis, visioner, otentik, namun kurang pragmatis secara politik. Ia memimpin dengan hati dan prinsip, bukan sekedar kekuasaan. Meski masa jabatannya singkat, pada tahun 1999 sampai 2001, warisan nilai dan pemikiran tetap berpengaruh hingga kini, terutama dalam hal toleransi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat dan karakter kepemimpinan Gus Dur. Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang humanis, terbuka, dan toleran. Beliau juga sangat menghargai perbedaan dan selalu menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan politik. Sikapnya yang berani dan tegas menunjukkan integritas moral yang tinggi. Beliau berani mengambil keputusan meski tidak populer, asalkan demi keadilan dan kebenaran. Selain itu, Gus Dur juga punya kepribadian sederhana dan humoris yang membuatnya dekat dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Ia tidak memandang jabatan sebagai kekuasaan, tetapi sebagai amanah untuk melayani rakyat. Kecerdasannya baik secara intelektual maupun spiritual juga menjadi kekuatan yang membentuk gaya kepemimpinannya yang bijak, terbuka, dan moderat. Selanjutnya, tentang sebab munculnya Gus Dur sebagai pemimpin. Setelah masa Orde Baru berakhir, masyarakat Indonesia membutuhkan sosok yang membawa semangat reformasi dan demokrasi. Gus Dur muncul sebagai simbol perubahan karena dikenal memperjuangkan pluralisme dan hak asasi manusia. Latar belakangnya sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dan reputasinya sebagai pemikir moderat membuat beliau dipercaya banyak pihak untuk memimpin bangsa. Secara singkat, Gus Dur muncul karena kombinasi antara karakter pribadinya yang kuat, visi pluralismenya, dan kondisi politik yang mendukung. Beliau menjadi contoh pemimpin yang memimpin dengan hati, keberanian, dan rasa kemanusiaan. Kemunculan Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur sebagai Presiden keempat Republik Indonesia pada tahun 1999 merupakan sebuah peristiwa politik yang mengerucutkan banyak pihak. Kemenangannya bukanlah hasil dari kemenangan mutlak partai politiknya dalam pemilihan umum, melainkan buah dari manuver politik cerdas, dinamika aliansi strategis, serta kondisi sosial politik yang unik pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Lanskap politik Indonesia pada penghujung milenium diwarnai oleh euforia reformasi setelah 32 tahun di bawah pemerintahan otoriter Soeharto. Pemilihan umum 1999 yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis pertama sejak 1955 tidak menghasilkan pemenang yang absolut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, pimpinan Megawati Soekarno Putri, memang keluar sebagai pemenang dengan meraih suara terbanyak, namun tidak cukup untuk mengantarkan ketuanya secara otomatis ke kursi presiden. Di tengah ketidakpastian ini, muncullah beberapa faktor kunci yang menjadi jalan bagi Gus Dur menuju istana. Yang pertama, pemilu tanpa pemenang absolut. PDIP pimpinan Megawati Soekarno Putri menang pemilu, namun tidak cukup suara untuk langsung menjadi presiden. Yang kedua, jatuhnya B.J. Habibie. Laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak MPR, sehingga ia tidak bisa maju lagi dalam pencalonan. Yang ketiga, lahirnya Poros Tengah. Amin Rais menggalang koalisi partai-partai Islam yang disebut Poros Tengah. Koalisi ini menjadi kekuatan penentu di MPR untuk menghadang Megawati. Yang keempat, Gus Dur sebagai figur kompromi. Sebagai ulama yang karismatik, pluralis, dan pemimpin NU, Gus Dur dianggap sebagai calon yang bisa diterima oleh banyak kalangan, baik kelompok Islam maupun nasionalis. Melalui lobby politik yang intensif di MPR, Poros Tengah berhasil mengusung dan memenangkan Gus Dur sebagai presiden.
dengan Megawati kemudian terpilih sebagai wakilnya untuk menjaga stabilitas politik. Strategi dan kebijakan kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Strategi. Yang pertama ada humanis dan pluralis, mengedepankan toleransi antar agama, suku, dan golongan untuk menjaga persatuan bangsa. Yang kedua ada reformasi birokrasi dan militer, mengurangi dominasi militer dalam politik dan memperkuat posisi sipil dalam pemerintahan. Yang ketiga ada keterbukaan dan demokrasi, mendorong kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan memperkuat lembaga demokrasi. Yang keempat, ada pendekatan dialog, menyelesaikan konflik sosial dan daerah seperti di Aceh dan Papua dengan dialog bukan kekerasan. Lalu, ada juga kebijakannya. Yang pertama, mencabut larangan terhadap Tionghoa, menghapus Inpres No. 14 1967, memperbolehkan perayaan Imlek secara terbuka, dan mengakui kebudayaan Tionghoa sebagai bagian dari Indonesia. Yang kedua, ada desentralisasi dan otonomi daerah, melaksanakan UU Otonomi Daerah untuk memperkuat pemerintahan daerah. Yang ketiga, ada reformasi ekonomi, melanjutkan upaya pemulihan ekonomi pasca krisis 1998 dengan memperbaiki hubungan dengan IMF dan lembaga internasional. Yang keempat, ada menegakkan HAM dan demokrasi, membentuk Komnas HAM lebih independen, dan membuka penyelidikan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu. Lalu yang kelima ada pemisahan Polri dari ABRI atau TNI sebagai langkah reformasi militer agar kepolisian fokus pada keamanan dalam negeri. Pengaruh kepemimpinan Gus Dur. Yang pertama, penguatan demokrasi, mendorong kebebasan pers, partisipasi rakyat, dan transparansi pemerintahan. Yang kedua, perlindungan hak minoritas, membela kelompok Tionghoa, non-Muslim, dan masyarakat adat agar mendapatkan hak yang sama. Yang ketiga, perubahan politik dan birokrasi, memisahkan Polri dari TNI dan mengurangi campur tangan militer dalam politik. Yang keempat, pengaruh dalam kehidupan sosial budaya, menumbuhkan semangat toleransi, kebebasan berekspresi, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Yang kelima, citra Indonesia di mata dunia, meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara demokratis dan toleran di kancah internasional. Kebijakan dan pengaruhnya yaitu positif. Yang pertama, membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan dan membuka ruang demokrasi yang lebih transparan. Yang kedua, menetapkan Imlek sebagai libur nasional, wujud nyata dukungan terhadap keberagaman. Yang ketiga, membuka kebebasan pers sehingga media bisa lebih kritis. Dan yang negatif yaitu yang pertama, beberapa kebijakan dinilai kurang terkoordinasi. Yang kedua, hubungan dengan MPR dan DPR sering tidak harmonis. Dan yang ketiga, reformasi ekonomi tidak maksimal karena lebih fokus ke politik.